nasihat wal afiyah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian pada subuh. Insyaallah nanti akan kita tutup dengan sholat isyraq bersama-sama. Para jamaah, kita melanjutkan pekan kedua adalah kajian Riyadhus Shalihin. Ini insyaallah bagian terakhir dari muqaddimah kitab Riyadhus Shalihin. Sebelumnya Imam Nawawi menjelaskan bahwasanya al-kayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi nomor 2383, Rasulullah bersabda, al-kayyis, orang yang cerdas adalah man dana nafsah, orang yang kemudian dia menghinakan nafsunya, mengendalikan nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia mempersiapkan diri untuk sesuatu yang ada setelah dia meninggal. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang mikir masa depan. Dan yang perlu kita ingat, masa depan kita itu bukan waktu tua. Masa depan kita itu adalah setelah meninggal, itulah hakikatnya dari masa depan kita semua. Makanya kata Rasulullah SAW, orang cerdas itu adalah orang yang mampu mengendalikan nafsu, tidak nuruti nafsunya, dan dia mempersiapkan segala sesuatu untuk masa depan dia setelah dia meninggal. Sebaliknya kata Rasulullah SAW, wal ajiz man atba'a nafsah, orang yang lemah adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsu. Orang lemah itu bukan adalah orang yang kemudian, orang kuat itu bukan adalah orang yang perkasa. Orang kuat itu bukan orang yang perkasa, tapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan nafsu. Orang perkasa ototnya kemudian seperti kawat, tapi tidak mengendalikan nafsu, itu pada hakikatnya kata Rasulullah adalah orang yang lemah. Wa tamanna 'ala Allah, dan orang yang lemah adalah setelah mengikuti hawa nafsu dia hanya berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi mengatakan, walaqad ahsanal qail, sungguh telah berbuat baik orang yang berkata, inna lillahi ibadan fuqana tallaqud dunya wa khaful fitana. Ini syair yang mengatakan Allah punya hamba-hamba yang cerdas. Tallaqud dunya wa khaful fitana, mereka menceraikan dunia dan takut kepada fitnah. Nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana, mereka memperhatikan isi dunia, maka ketika mereka melihat dunia ini bukan tanah air bagi orang yang hidup. Kemarin saya jelaskan tempat kita itu sebenarnya bukan di dunia, karena kita di dunia itu kalau hitung-hitungan akhirat cuma 40-60 tahun, itu ibarat 1,5 jam di akhirat. Makanya inilah kemudian orang-orang yang dianggap cerdas oleh Rasulullah SAW. Para jamaah yang saya muliakan, makanya kemudian Imam Nawawi mengatakan, fa idza kana haluha ma wasaftuhu wa haluna ma wa ma khuliqna lahu ma qaddamtuhu. Kalau dunia itu seperti yang telah saya jelaskan, kata Imam Nawawi, wa haluna wa ma khuliqna lahu ma qaddamtu, sedangkan status kita di dunia seperti saya jelaskan, yaitu hanya ngampung hidup, maka kata Imam Nawawi, fa haqqun 'alal mukallaf ay yadhhaba bi nafsihi madhhabal akhyar, maka semestinya lah setiap orang itu untuk melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang pilihan. Wa yasluku maslaka ulil nuha wal absar, orang-orang yang cerdas itu adalah orang yang menapaki jalan-jalan orang yang punya akal, nalar dan pikiran. Wa yata'ahhaba lima asyartu ilaihi wa yahtamma lima nabbahtu alaihi, dan dia mempersiapkan diri untuk apa yang telah aku sebutkan dan memperhatikan yang apa yang aku peringatkan. Maka inilah inti dari kitab Riyadhus Shalihin ini, karena kita adalah orang yang hanya ngampung, hanya orang yang kemudian melakukan perjalanan jauh, maka kita butuh bekal. Maka kata Imam Nawawi, saya menulis kitab Riyadhus Shalihin ini sebagai bekal kita untuk mengarungi kehidupan di dunia ini menuju tempat asal kita, menuju yang namanya
waton kita, menuju tanah air asli kita yaitu akhirat. Imam Nawawi melanjutkan, wa aswabu tariqin lahu fi dzalika wa arsyadu ma yaslukuhu minal masalik at-ta'addub bima sahha an nabiyyina sayyidil awwalin wal akhirin wa akramis sabiqin wal lahiqin. Kata Imam Nawawi, jalan yang paling baik untuk ditempuh adalah jalan yang berdasarkan hadis-hadis sahih dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Nawawi menulis kitab Riyadhus Shalihin ini berisi hadis-hadis sahih yang berkaitan tentang amaliyah kita setiap hari. Maka dalam kitab Riyadhus Shalihin nanti kita pelajari mulai dari bab niat, setiap tindak tanduk Rasulullah itu kita pelajari hadisnya. Bagaimana tidurnya Rasulullah, bagaimana cara makannya Rasulullah, semuanya nanti akan disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Para jamaah yang saya muliakan, jalan terbaik itu adalah jalannya Rasulullah SAW. Rasulullah pernah bersabda, fa inna khairal hadits kitabullah. Sungguh sebaik-baik perkataan adalah kitabnya Allah. Wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian ingin mencintai Allah, caranya mencintai Allah itu dengan mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para jamaah yang saya muliakan, Rasulullah itu adalah sosok ideal untuk seluruh aspek kehidupan. Jenengan akan menemukan semua aspek kehidupan itu ada pada sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenengan ingin tahu ayah terbaik siapa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenengan ingin tahu siapa suami terbaik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu suami terbaik, masya Allah. Jadi saya kadang-kadang kalau melihat sosok Rasulullah itu luar biasa. Saya kasih contoh ya. Rasulullah itu pernah harus melakukan sesuatu yang sangat pahit sebagai contoh. Saya kasih contoh. Rasulullah itu punya anak angkat, namanya Zaid bin Harithah. Ketika Allah Subhanahu wa taala sampai Zaid bin Harithah ini saking disayangnya oleh Rasulullah, Zaid bin Harithah ini namanya diganti menjadi Zaid bin Muhammad awalnya. Sebelum kemudian Allah melarang anak angkat itu dinasabkan kepada ayah angkatnya. Itu dulu zaman jahiliyah, Rasulullah itu Zaid bin Harithah saking disayanginya itu namanya Zaid bin Muhammad. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Rasulullah, anak angkat itu bukan anak kandung, maka nasab tidak boleh bernasab kepada ayah tua angkat. Maka Rasulullah SAW menikahkan Zaid bin Harithah itu dengan Fatimah, tapi tidak cocok. Akhirnya tidak sampai kumpul, terjadilah perpisahan. Itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah untuk menikahi bekas istrinya anak angkatnya. Itu kalau jenengan sendiri ya, saya menggambarkan bagaimana kalau itu terjadi ke kita itu berat. Coba bayangkan, Rasulullah itu diutus Rasul, musuhnya banyak. Artinya kalau Rasulullah menikahi mantan istri anak angkatnya, itu akan menjadi bahan untuk bully kepada Rasulullah SAW. Tapi itu dilakukan oleh Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menikahi Fatimah yang kemudian mantan istrinya Zaid bin Harithah, yang itu adalah anak angkatnya Rasulullah SAW. Itu berat. Makanya Rasulullah itu sangat berat pada waktu itu. Ya bayangkan jenengan, itu kan orang Arab itu masih menganggap anak angkat itu ya anak kandung. Itu kan seakan-akan ayah menikahi mantu. Tapi oleh Rasul dilakukan. Maka kalau jenengan melihat semua aspek itu ada di Rasulullah. Rasulullah pernah menikah dengan satu orang, Khadijah. Rasulullah juga pernah berpoligami. Semua bisa dicontoh di Rasulullah. Bagaimana ketika beliau menjadi seorang suami dengan satu istri, ada pada sosok Rasulullah. Bagaimana ketika kita memiliki banyak istri, bagaimana melihat sosok Rasulullah. Semua aspek ada. Makanya saya sering menyampaikan begini, hubungan suami istri itu tidak bisa dibangun atas azas
menuntut hak masing-masing. Itu tidak bisa. Saya kasih contoh ya. Rasulullah itu yang punya hadis suami istri itu istri harus taat kepada suami. Rasulullah sendiri yang punya hadis istri itu harus melayani suami, bahkan kalau tidak melayani akan dilaknat oleh malaikat. Tapi Rasulullah sendiri ketika istrinya itu tidak cocok dengan Rasulullah, beliau tidak pakai hadis. Oke, ini yang perlu dipahami. Ini suami-suami yang sering ngaji, setelah ngaji hadisnya dipakai mengintimidasi istri. Itu yang harus melihat sosok Rasulullah SAW. Rasulullah itu dengan Siti Aisyah. Saya punya kitab judulnya Aisyah radhiyallahu an, Aisyah Ummul Mukminin. Satu kitab yang membahas tentang sosok Aisyah radhiyallahu an. Maka kalau kita mendengar kisah Aisyah romantisnya cinta itu menurut saya kurang. Harus ditambah Aisyah itu adalah penukil ilmunya Rasulullah SAW. Nanti akan saya ceritakan. Begini para jamaah yang saya muliakan, Rasulullah dengan Siti Aisyah itu kalau jenengan lihat sejarahnya itu banyak terjadi ketidakcocokan, wajar manusiawi. Kenapa Siti Aisyah itu dinikahi oleh Rasulullah di usia dini? Karena salah satunya adalah kalau jenengan nanti lihat sekian banyak hadis, sekian ribu hadis itu diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Itu kunci kenapa Rasulullah menikahi Aisyah di usia muda, tapi Aisyah itu orangnya cerdas. Maka kalau jangan lihat hadis itu, hampir separuh atau sepertiga hadis kata ulama itu riwayatnya Siti Aisyah. Siti Aisyah lah yang kemudian sering mengkoreksi kalau ada sahabat meriwayatkan hadis itu sering dikoreksi oleh Siti Aisyah karena istrinya. Jadi menikah muda, banyak menyerap istri Rasulullah, ilmunya Rasulullah, orangnya cerdas itu Siti Aisyah. Saya kasih gambaran. Siti Aisyah sahabat itu kan melihat Rasulullah itu sosok yang sangat luar biasa. Jadi kalau jangan lihat sahabat itu tidak ada sahabat yang berani melihat langsung Rasul, tidak ada. Maka kalau kita melihat sahabat tidak mungkin bisa terungkap sisi-sisi baik Rasulullah di rumah tangga kecuali lewat Aisyah. Bagaimana Rasulullah mandi dengan istri, nggak ada yang tahu kalau tidak ada Siti Aisyah. Bagaimana Rasulullah kemudian berjumpa dengan istri, tidak ada yang tahu kalau tidak ada Siti Aisyah. Bagaimana Rasulullah SAW pernah kemudian ketika Siti Aisyah mau menaik kuda, maka yang menjadi pijakannya adalah pahanya Rasulullah SAW. Maka sunnahnya suami itu kalau dengan istri bukakan pintu mobil. Oh, itu sunnah itu. Kalau kita tidak kadang-kadang wis metu sepeda motoran, numpak mobil, aduh didelok lho bojoku ndi kari ana tek omah. Masya Allah, itu Rasulullah SAW. Aspek-aspek ini tidak akan ketahuan kalau tidak ada Siti Aisyah. Bagaimana Rasulullah SAW makan satu piring dengan Siti Aisyah. Bagaimana Rasulullah SAW kalau minum itu Siti Aisyah minum duluan, Rasulullah minum dari bekas bibirnya Siti Aisyah. Lah hal-hal seperti ini tidak akan terungkap tanpa Siti Aisyah. Dan yang menarik adalah Rasulullah SAW itu membiarkan Siti Aisyah. Kalau beliau marah, Siti Aisyah marah, Rasulullah biasa saja, tidak pakai hadis. Ini untuk peringatan suami-suami yang setelah ngaji hak suami istri, setelah itu pulang pakai hadis untuk mengintimidasi yang lain. Jadi Rasulullah pernah mengatakan, saya itu tahu Aisyah kamu itu senang sama saya atau tidak. Kenapa? Kalau ciri-cirinya Siti Aisyah itu tidak senang sama Rasulullah, lagi jengkel sama Rasulullah, itu ciri-cirinya kalau sumpah pakai warabbi Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah, tidak mau menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Itu Siti Aisyah. Pun ada yang menarik ketika Rasulullah SAW dengan Siti Aisyah itu ada sedikit cekcok, ada yang mungkin biasa. Ini makanya saya lihat ini hal-hal yang perlu diungkap manusiawinya Siti Aisyah dengan Rasulullah SAW. Rasulullah itu pernah suatu ketika agak sedikit cekcok dengan Siti Aisyah. Malah Rasulullah sendiri yang kemudian menawarkan Siti Aisyah, kamu minta masalah kita diselesaikan oleh siapa? Itu Rasulullah sendiri yang meminta Siti Aisyah, menawarkan kepada Siti Aisyah, tidak pakai hadis. Padahal Rasulullah yang punya hadis. Maka Siti Aisyah mengatakan, saya ingin diselesaikan oleh bapak saya, Abu Bakar As-Siddiq. Oh iya, nggak apa-apa kalau gitu, ayo kita ke rumah bapakmu, kita selesaikan masalahnya, biar bapakmu yang menyelesaikan masalah. Maka ketika Rasulullah SAW Siti Aisyah kemudian mengeluh kepada bapaknya,
Rasulullah kemudian mengatakan, kamu dulu yang ngomong atau saya? Kata Rasulullah SAW. Kata Siti Aisyah, kamu ngomong dulu tapi jangan dusta. Itu Abu Bakar langsung marah. Jadi Siti Aisyah mengatakan, kamu ngomong dulu tapi jangan dusta. Padahal Abu Bakar itu terkenal sebagai as-siddiq karena selalu percaya kepada Rasulullah SAW. Itu Abu Bakar saking marahnya, Siti Aisyah anaknya itu dipukul oleh Abu Bakar karena nggak terima Rasulullah dikatakan kamu ngomong dulu tapi jangan dusta. Maka Siti Aisyah setelah dipukul Abu Bakar itu malah ngumpetnya di belakang Rasulullah. Itu Masya Allah. Dan Rasulullah kemudian mengatakan, bagaimana selesai masalah? Kata Siti Aisyah, sudah selesai, kita pulang. Itu Rasulullah SAW. Artinya para jamaah, kalau kita ingin melihat aspek sosok yang luar biasa, semuanya ada di zaman Rasulullah. Semuanya ada pada sosok Rasulullah SAW. Jenengan pingin jadi orang tua yang hebat, contohnya Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW? Bahkan ketika beliau sholat sujud, itu sahabat menunggu Rasulullah naik itu lama. Sampai ada sahabat yang kemudian curiga, jangan-jangan terjadi sesuatu kepada Rasulullah SAW. Jangan-jangan Rasulullah wafat dalam keadaan sujud, karena sujudnya lama. Ketika selesai sholat, sahabat tanya, kenapa engkau wahai Rasulullah tadi sujudnya lama? Kata Rasulullah, ketika saya sujud, cucu saya Hasan Husain naik di punggung saya dijadikan kuda-kudaan. Maka kata Rasulullah SAW, saya tidak ingin mengganggu kesenangan anak kecil yang ada di atas punggung saya. Itu Rasulullah SAW. Coba kalau kita, Masya Allah, ini adalah sosok Rasulullah SAW. Kalau jenengan pingin tahu mertua hebat Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah punya menantu yang tipenya sangat jauh. Rasulullah punya mantu namanya Utsman bin Affan yang kayanya pol. Tapi ingat, Rasulullah punya mantu namanya Ali bin Abi Thalib yang miskinnya pol. Kalau jenengan lihat Utsman bin Affan dengan Ali bin Abi Thalib itu sangat jauh, jomplang. Ali bin Abi Thalib saking miskinnya pernah tidak makan 3 hari. Ali bin Abi Thalib saking miskinnya pernah ketinggalan sholat jamaah karena bajunya gantian dengan istrinya Fatimah. Ali bin Abi Thalib saking miskinnya pernah tidur di masjid yang sampai-sampai kemudian debunya itu menutupi tubuhnya. Maka Ali bin Abi Thalib dikatakan Abu Turab, bapaknya debu. Bagaimana Rasulullah menghadapi mantu yang miskin pol dengan mantu yang kaya pol, tapi semuanya menjadi orang yang istimewa. Itu ada sosok pada Rasulullah SAW. Kalau kita kan enggak, mertua itu kan pilih-pilih mantu. Oh, iki mantu sing biasa ngekei duwe aku, disayang. Oh, iki mantu sing ngerepoti terus, sambatan terus. Maka kalau jenengan melihat sosok mertua yang luar biasa ada pada sosok Rasulullah. Semua aspek ada pada Rasulullah. Kalau jenengan pingin lihat seorang panglima luar biasa, ada pada sosok Rasulullah. Pingin jadi seorang pedagang luar biasa, ada pada sosok Rasul. Semua aspek ada. Maka kitab Riyadhus Shalihin ini Imam Nawawi pingin mengajarkan kepada kita, kalau Anda ingin cari panutan, tidak usah jauh-jauh, cukup Rasulullah. Semua aspek ada dalam kehidupan Rasulullah SAW. Para jamaah yang saya muliakan, Imam Nawawi kemudian melanjutkan, apalagi sekarang ya, sekarang sudah masuk kemarin sudah tanggal 1 Rabiul Awal. Ini adalah bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, syaratnya cinta itu ada 3. Jadi kalau kata anak-anak muda itu mengatakan cinta tidak butuh sejuta kata, cinta hanya butuh 1 tindakan nyata. Artinya kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, tidak cukup hanya kowar-kowar cinta Rasul, tapi butuh 1 tindakan nyata. Apa tindakan nyatanya? 1, orang cinta itu syaratnya harus kenal. Jenengan kalau dulu masih muda-muda senang kepada perempuan, semuanya berusaha dikenal. Bahkan kesenangannya pun jenengan kenal. Oh, ini biasanya kalau hari ini kesini. Oh, ini senangnya warna ini. Kenapa? Karena jenengan cinta. Orang cinta itu akan selalu meneliti orang yang dicintai. Senangnya apa? Jenengan waktu muda-muda kan gitu kan? Kalau masih punya waktu itu senang sama perempuan kan semuanya diteliti. Senangannya apa, bapaknya siapa, teman-temannya siapa, semuanya diteliti. Maka syarat orang yang ngaku cinta adalah
seberapa banyak kita kenal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Pertanyaan saya, apakah Anda di rumah punya buku sejarah Rasulullah? Apakah Anda punya di rumah buku sirah Rasulullah yang Anda baca tiap hari? Kalau Anda jangankan mengenal, punya bukunya saja tidak, ngaku cinta itu kayaknya agak berat. Kalau ada orang ngaku cinta tapi tidak mau kenal, maka menurut saya setiap rumah itu harus punya buku-buku tentang sirah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang saya muliakan, itu syarat orang kemudian mengatakan cinta kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kitab Riyadhus Shalihin ini salah satu bukti kita cinta kepada Rasulullah. Kita ingin mempelajari semua aspek yang ada pada zaman Rasulullah, semua aspek yang ada pada kehidupan Rasulullah SAW. Yang kedua, para jamaah, orang yang cinta itu yang kedua akan mengikuti orang yang dicintai. Jenengan kalau cinta pada seorang, pasti jenengan akan selalu mengikuti kemanapun dia datang, akan jenengan ikuti. Itu ciri orang cinta. Maka orang cinta kepada Rasulullah itu syaratnya adalah, kata Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani. Syaratnya orang yang cinta kepadaku, kata Rasulullah, adalah orang yang mampu menghidupkan sunnahku. Jadi kalau jenengan ngaku cinta kepada Rasulullah, pertanyaan simpelnya adalah, seberapa banyak sunnahnya Rasulullah yang Anda lakukan? Seberapa banyak sholat sunnah yang jenengan lakukan? Seberapa banyak sunnahnya Rasulullah yang Anda hadirkan di kehidupan Anda berkeluarga? Seberapa banyak sunnahnya Rasulullah yang Anda terapkan di kantor-kantor dan tempat kerja Anda? Itu namanya waman ahya sunnati faqad ahabbani, waman ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata Rasulullah, orang yang cinta kepadaku maka akan kelak bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Pun terakhir tentang masalah sunnah ini, ada satu sunnah yang sekarang sudah mulai luntur. Jadi hadis man ahya sunnati, orang yang menghidupkan sunnahku, itu sebenarnya adalah hadis panjang, didahului dengan hadisnya Anas bin Malik. Anas bin Malik itu pernah dipanggil oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ya bunayya in qadarta an tusbiha wa tumsiya wa fi qalbika wa laisa fi qalbika ghisyun li ahadin falyaf'al. Kata Rasulullah, wahai anakku, kalau kamu mampu pagi-pagi, sore-sore, hatimu tidak punya rasa dengki kepada siapapun, maka lakukan. Jadi sunnah Rasulullah yang dikatakan waman ahya sunnati itu adalah satu sunnah yang sangat berat. Apa itu? Kita hidup, hati kita tidak punya rasa dengki, jengkel pada siapapun. Itu Masya Allah, ini sunnah yang sekarang mulai hilang. Kita itu kadang-kadang beda pengajian, beda suasana. Kita kadang-kadang beda ustadz, beda suasana hati. Beda masjid, beda suasana hati. Sunnah Rasulullah yang paling tinggi itu adalah kalau kita punya hati, hati kita tidak punya rasa dengki sedikit pun pada orang lain. Itu luar biasa. Itu sunnah terbesarnya Rasulullah SAW. Kalau kita hidup, hati kita tidak punya rasa jengkel, apalagi hasud kepada orang lain, itu adalah sunnah terbesar yang sekarang sudah mulai luntur. Coba jenengan lihat media sosial itu, Masya Allah, kalau saya lihat beda pengajian isinya caci maki, beda ustadz isinya caci maki, beda madhab isinya caci maki, beda manhaj isinya caci maki. Seakan-akan kalau beda manhaj bukan saudaranya, seakan-akan kalau beda pengajian bukan saudara se-Islamnya. Ini yang mulai sekarang sudah mulai luntur. Padahal hadis man ahya sunnati itu adalah hadis yang sunnahnya Rasulullah berupa hatinya orang tidak punya rasa dengki kepada orang lain. Para jamaah yang saya muliakan, di Al-Quran dikatakan illa man atallaha biqalbin salim. Orang-orang yang kelak akan layak masuk surga, kata Allah, adalah orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang tidak punya rasa benci kepada orang lain, hati yang tidak punya rasa hasud kepada orang lain. Ini sunnah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pun terakhir, orang yang ngaku cinta kepada Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, aulan nasbi yaumal qiyamah aktaruhum solatan. Orang cinta itu ciri-cirinya satu,
seneng ingat dan menyebut orang yang dicintai. Jenengan kalau dulu waktu seneng-senengnya sama calon istri jenengan dulu, itu masya Allah makan ingat dia, minum ingat dia, mau tidur ingat dia, ke toilet ingat dia. Itu karena cinta. Jadi ciri-ciri orang cinta itu man ahabba syai'an aktsara dzikrahu. Orang yang cinta kepada sesuatu pasti senang menyebut. Itu ciri-ciri cinta. Maka orang yang ngaku cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW, pembuktian ketiganya adalah seberapa banyak menyebut nama Nabi besar Muhammad SAW melalui sholawat. Pertanyaannya adalah, kita baca sholawat sehari semalam itu berapa kali? Jangan-jangan jatuh baca sholawat cuma waktu sholat. Makanya ada ulama itu dulu kalau setiap hari ada yang sampai sholawat itu 25.000 kali. Ya maklum orang cinta itu kalau nggak nyebut itu nggak enak. Maka tidak salah kalau ada ulama yang sehari semalam itu ada yang sampai 25.000 kali, ada yang 10.000 kali, ada yang minimal 1.000 kali. Alhamdulillah jamaah Baitur Razak berapa kali ini? Berkali-kali, minimal 3 kali. Maka kalau bisa kita itu baca salat minimal 100 kali, terutama sebelum tidur. Sebelum tidur itu kalau bisa istiqomah sholawat minimal 100 kali. Itu bukti cinta kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Jenengan kalau cinta kepada perempuan dulu, sebelum tidur nyebut namanya enggak? Disebut namanya supaya apa? Supaya datang dalam mimpi indahku. Kan gitu kan? Maka orang yang kemudian cinta kepada Rasulullah itu sebelum tidur harusnya nyebut nama Rasulullah. Paham gitu? Maka kalau bisa sebelum tidur itu minimal menyebut nama Rasulullah sholawat minimal 100 kali. Itu sunnahnya Rasulullah SAW. Pun para jamaah yang saya muliakan, Imam Nawawi melanjutkan kitabnya. Beliau mengatakan waqad qala Allah Ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini landasan kenapa Imam Nawawi menulis kitab Riyadhus Shalihin. Kata Imam Nawawi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Bertolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Maka Imam Nawawi menulis kitab ini, kata beliau, dalam rangka ingin tolong menolong dalam kebaikan dengan menuliskan kitab yang isinya kumpulan hadis supaya orang lain bisa tertolong untuk memahami sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW juga bersabda, "Wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhihi." Allah Subhanahu Wa Taala pasti menolong setiap hamba selagi hamba itu mau menolong saudaranya. Kalau jenengan punya masalah, jenengan pingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ingat pertolongan Allah itu ada ketika Anda menolong sesama saudara. Jadi kalau jenengan punya masalah itu, kalau pingin ditolong Allah, tolong dulu saudara Anda. Jenengan punya teman repot golek duit, jenengan hutangi dengan cara menolong, maka Allah akan menolong Anda. Jenengan lihat ada banyak anak yatim yang tidak mampu dia melanjutkan sekolah, jenengan tolong, maka Allah juga akan menolong Anda. Jadi kalau hidup kita pingin selalu dalam pertolongan Allah, kuncinya satu, perbanyak menolong orang lain. Maka kata Imam Nawawi, saya menulis kitab Riyadhus Shalihin ini dalam rangka saya ingin selalu menolong sesama saudara saya untuk melakukan kebaikan. Para jamaah yang saya muliakan, Imam Nawawi kemudian melanjutkan, kenapa kok saya ingin nulis kitab? Kenapa saya menulis kitab Riyadhus Shalihin? Beliau melanjutkan, wa annahu qala man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Kata Imam Nawawi, kenapa kok saya nulis kitab? Karena Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, barang siapa menunjukkan kepada orang lain sesuatu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang melakukan. Masya Allah ya, Imam Nawawi ini kitab Riyadhus Shalihin ini setiap Sabtu kedua kita pelajari. Setiap kita ngaji seperti ini, itu Imam Nawawi dapat pahala orang ngaji tidak dikurangi sedikit pun. Inilah keutamaan orang yang kemudian mencari pasif pahala. Saya sering menyampaikan ke jenengan, umur kita itu tidak cukup. Umur kita berapa sih? 60 tahun, 70 tahun. Belum dipotong masa-masa puber. Jenengan kalau lihat ibadah waktu puber itu tidak bisa diandelno.
Apalagi masa-masa SMA itu Masya Allah, bisa sholat 5 waktu itu sudah luar biasa. Umur 60-70 tahun, anggaplah masa-masa puber 15 tahun, dipotong 15 tahun tinggal berapa? Belum lagi dipotong jatah tidur. Kalau tidur kita cuma 8 jam sehari semalam, berarti kalau umur kita 60 tahun, 20 tahunnya untuk tidur. Berarti sudah terpotong 35 tahun. Belum lagi dipotong jatah bekerja, jatah cari uang. Belum lagi dipotong kalau ibu-ibu nonton Ikatan Cinta. Itu sudah berapa kali dipotongnya? Belum yang nonton drakor dan macam-macam. Umur kita itu sisa berapa? Artinya kalau kita hanya mengandalkan umur kita yang pendek ini untuk ibadah, itu tidak bisa mengalahkan umat-umat sebelumnya. Yang umat sebelumnya itu umurnya ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Nabi Nuh itu umurnya 1050 tahun. Maka bagaimana kita umur yang pendek ini, sisa umur kita yang mungkin cuma ibadahnya 10 tahun ini bisa mengalahkan umat-umat sebelumnya yang umurnya ribuan tahun. Caranya adalah memperbanyak pasif pahala. Paham ya? Jadi jenengan hidup itu tidak cukup cuma sholat. Jenengan perlu pasif pahala. Apa pasif pahala? Pasif pahala itu adalah jenengan tidur dapat pahala orang sholat. Itu pasif pahala. Sama dengan orang yang merencanakan keuangan itu mimpinya punya pasif pahala. Orangnya jalan-jalan, uangnya menghasilkan. Orangnya liburan, tapi rekeningnya selalu bertambah. Maka hidup itu perlu juga namanya pasif pahala. Jenengan jalan-jalan tapi dapat pahalanya orang baca Quran. Jenengan kemudian jalan-jalan tidur, jenengan dapat pahala orang yang sholat. Bahkan jenengan meninggal, jenengan tetap dapat kiriman orang yang sholat, tetap dapat kiriman orang yang kemudian melakukan kebaikan. Apa pasif pahala itu? Perbanyak ngajak orang ke kebaikan. Paham nggih? Kalau jenengan cuma ngaji sendiri, jenengan hanya dapat pahala satu ngaji untuk diri sendiri. Tapi kalau jenengan tiap saat ngajak orang ngaji, tidak bosan-bosannya ada teman belum bisa ngaji, jenengan ajak tidak bosan. Maka setiap teman jenengan ngaji gara-gara diajak jenengan, jenengan dapat pahala yang sama dengan orang yang ngaji. Jenengan umpama ngajak teman jenengan ngaji Sabtu, kajian Sabtu. Jenengan umpama suatu ketika sakit kok gak bisa ngaji. Tapi teman jenengan yang dulu jenengan ajak ngaji kok ngaji. Maka jenengan sakit tidur di rumah dapat pahala orang ngaji utuh. Ini yang harus kita perbanyak, pasif pahala ini. Makanya kenapa ulama-ulama dulu itu seneng ngajar, seneng ngarang kitab. Tujuannya satu, karena beliau tahu umur saya itu pendek, saya pingin umur saya panjang dengan apa? Memperbanyak pasif pahala. Paham ya? Inilah yang kemudian semangat pasif pahala ini harus kita lakukan. Para jamaah yang saya muliakan, adalah salah seorang ulama namanya Ibnul Jauziyah. Ibnul Jauziyah ini mengarang kitab, kalau nggak salah kata ulama ada sekitar 800 judul kitab yang dikarang oleh Ibnul Jauziyah. Beliau ketika pengajian seperti ini beliau pernah menyampaikan, kenapa kok saya senang ngaji? Kata beliau, karena bisa jadi ketika saya menghadap Allah Subhanahu wa taala, salat saya bermasalah karena tidak ikhlas. Karena bisa jadi ketika saya menghadap Allah Subhanahu wa taala, saya kemudian baca Quran saya tidak dianggap oleh Allah karena kurang ikhlas. Sedekah saya tidak dianggap oleh Allah karena tidak ikhlas. Maka yang saya harapkan adalah ketika saya mengajar orang banyak, ngajak orang berbuat baik, saya pingin umpama nanti saya termasuk orang yang celaka, kata beliau, ada jamaah saya yang bisa menolong saya. Ada kemudian orang yang saya ajar bisa menolong saya. Itulah kenapa kata beliau, saya meskipun ngarang 800 kitab, saya senang mengajar, senang mengarang kitab, karena beliau menganggap bisa jadi sholat saya tidak berharga, bisa jadi baca Quran tidak berharga, bisa jadi sedekah saya tidak berharga, tapi yang berharga adalah ketika saya mengajak orang lain berbuat baik, bisa jadi ada 1-2 orang yang kelak akan menjadi penyelamat saya. Maka jenengan kalau pingin besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala selamat, perbanyak penolong, perbanyak teman baik. Jangan ajak teman-teman yang belum ngaji, jangan ajak. Ustadz tidak mau, ajak lagi. Wong Nabi Nuh itu ngajak kepada Allah 950 tahun. Bukan 950 kali. Nabi Nuh itu ngajak kepada Allah itu 950 tahun. Itu pun kata Nabi Nuh,
saya itu pagi-pagi ngajak dipukuli, nanti sore sembuh saya ngajak lagi. Itu 950 tahun. Sampeyan ngajak orang sekali ditolak sudah memble. Malu sama bandar narkoba. Bandar narkoba itu kalau nawarkan narkoba cukup sekali atau 100 kali? 100 kali sak kenee. Loh, kita kok nawarkan kebaikan ditolak sekali sudah angkat tangan. Nabi Nuh itu dakwahnya 950 kali. Maka para jamaah yang saya muliakan, semangat inilah yang harus kita mulai dari saat ini. Inilah semangatnya ulama kenapa kok ngarang kitab. Inilah semangatnya ulama kenapa kok beliau seneng ngajak orang ke pengajian. Inilah semangatnya ulama kenapa kok mau mengajar. Karena beliau yakin umurnya pendek, tapi pingin ketika meninggal tetap dapat kiriman pahala. Maka jenengan kalau ingin dapat kiriman pahala, perbanyak ngajak orang. Minimal dari keluarga. Siapa keluarga jenengan yang belum bisa ngaji, jangan ajak. Siapa kemudian teman-teman dekat Anda yang bisa diajak ngaji, jangan ajak. Karena itulah yang nanti jenengan tidak pernah tahu. Bisa jadi jenengan besok selamat gara-gara orang-orang yang jenengan ajak ini. Inilah yang kemudian kata Rasulullah SAW, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Orang yang menunjukkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala utuh dari orang yang melakukan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim yang lain, Rasulullah mengatakan, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Orang yang menunjukkan kepada petunjuk kebaikan, maka dia mendapatkan pahala yang sama utuh dari orang yang melakukan tanpa dikurangi sedikit pun. Jenengan kemudian ngajar orang baca Quran. Maka kalau saya pribadi nggih, kalau jenengan punya anak, punya putu, usahakan alif ba ta-nya itu bisanya dari jenengan. Saya dengan istri itu sudah punya komitmen. Saya dengan istri punya komitmen, anak-anak saya semuanya boleh ngaji ke orang setelah abatatanya bisanya dari saya. Loh, kenapa Ustadz? Saya tidak pingin jatah kebaikan anak saya diambil orang lain. Saya kasih contoh. Orang bisa baca Quran itu kalau tahu abatata. Orang bisa baca kitab, saya bisa baca kitab kuning karena saya bisa abatata. Berarti orang yang dulu ngajar saya abatata dapat pahala saya setiap baca Quran, dapat pahala saya setiap baca kitab. Maka kalau bisa jatah abatata, jatah ABCD itu jatahnya jenengan, jangan dikasihkan orang. Memang berat, saya akui ngajar anak abatata itu masya Allah, kalau nggak sabar itu seneng nyubit. Tapi berat. Tapi itu jatah kita, jangan dikasihkan orang. Maka saya bilang sama istri saya, pokoknya anak saya siapapun termasuk anak saya yang ini itu ngaji abatatanya itu dari saya. Jadi anak saya itu semuanya abatata itu sudah hatam dengan saya. Baru setelah itu mau ngaji ke orang lain terserah. Yang penting jatah amal jariah saya jangan diambil orang. Paham ya? Maka jenengan kalau punya anak-anak kecil, punya cucu nanti usahakan yang ngajar abatata ABCD itu jenengan. Karena itu yang menjadi pondasi dia nanti baca Quran, pondasi dia baca kitab, pondasi dia macam-macam. Dan kalau itu pondasinya dari jenengan yang dapat pahalanya utuh tanpa dikurangi. Paham ya? Maka masya Allah ini jatah-jatah yang jangan sampai hilang dari kita. Pun terakhir kata Rasulullah SAW, fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin ni'am. Kata Rasulullah SAW, demi Allah, kalau kita bisa ngajak orang satu saja, dia kemudian sadar gara-gara kita, itu lebih berharga dibandingkan unta merah. Orang Arab itu punya unta yang agak kemerah-merahan, itu adalah kendaraan terbaik pada waktu itu. Mungkin sekarang seperti BMW. Kata Rasulullah SAW, Anda ngajak orang kebaikan, kemudian dia sadar satu saja, itu lebih berharga dibandingkan harta yang paling berharga. Para jamaah yang saya muliakan, inilah kemudian Imam Nawawi mengatakan, fara'aitu an ajma'a mukhtasaran minal ahadits as-sahihah. Inilah yang mendorong saya untuk mengumpulkan hadis-hadis sahih yang kemudian saya kumpulkan dalam kitab Riyadhus Shalihin.
Imam Nawawi kemudian mengatakan wa altazimu fihi alla azkura illa haditsan sahihan minal wadihat. Saya tidak memasukkan dalam kitab saya Riyadhus Shalihin kecuali kitab-kitab yang berisi dengan hadis-hadis sahih. Maka jenengan kalau baca kitab Riyadhus Shalihin tidak usah ragu ini hadisnya sahih atau tidak. Imam Nawawi sudah menjamin semua yang saya sebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin itu adalah komitmen saya, semuanya adalah hadis sahih. Imam Nawawi mengatakan wa arju antamma hadzal kitab wa arju in tamma hadzal kitab ayyakuna sabiqan lil mu'tani biha ilal khairat hajizan lahu an ahwa'il qaba'ih wal muhlikat wa ana sa'ilun akhon intafa bi syai'in minhu ayat wali. Kata Imam Nawawi, saya meminta setiap orang yang membaca kitab saya ini tolong saya didoakan. Wali walidayya, kedua orang tua saya didoakan. Wa masyayikhi, guru-guru saya didoakan. Wasairi ahbabina, semua orang-orang yang saya kasih didoakan. Ini kata Imam Nawawi. Maka kita doakan, kita sudah mengkaji kitab Riyadhus Shalihin ini, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati Imam Nawawi yang mengajar kitab Riyadhus Shalihin. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada beliau. Semoga ilmunya Imam Nawawi ditularkan kepada kita dan anak cucu-cucu kita dan keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang saya muliakan, inilah muqaddimah kitab Riyadhus Shalihin yang bisa saya sampaikan. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita mulai membahas hadis-hadis terkait tentang sirah Rasulullah, perilaku Rasulullah dan keseharian Rasulullah yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kalau ada yang mau dipertanyakan, saya persilahkan. Monggo.